Batam Facility ini kita sudah mencapai 1.800 orang. Di mana nanti ke depannya sejalan dengan pengembangan KEK nanti ya, pengembangan Batam Aeroteknik akan mencapai up to 9.000-an personil. Mulai dari personil yang direct ke pesawat maupun yang indirect. Nah, di sini perawatan bisa ada perawatan C-check. Ya, C-check itu beberapa inspeksi yang dilakukan nanti secara berkala ya. Kalau misalnya ada yang perlu dilakukan pergantian spare part ya tentu nanti akan dilakukan pada saat perawatan yang ada di hangar ini. Yakin bisa dapatkan itu Pak, karena kita seperti GMF maupun untuk yang komponen itu kita sudah ada juga di Indonesia yang bersertifikasi FAA. Kita punya berapa exit di sini, meeting point ada di sebelah kanan atau kiri. Untuk emergency juga bisa melakukan bisa, tentu saja juga diharapkan ketika nanti terjadi emergency darurat diharapkan kendali untuk tidak panik dan mengikuti prosedur yang sudah kita mengikuti alur kemana kita akan menuju ke emergency exitnya. Oke, saya rasa itu aja. Jadi dari bagaimana cara kita menginspeksi ya. Jadi bagian dari flight control. Flight control itu bisa flap ya bagian daripada sayap pesawat. Jadi mana-mana saja yang ada defect maka akan diidentifikasi. Nah, nanti setelah itu baru dilakukan proses painting. Nah, di sini fasilitasnya dilengkapi oleh fasilitas proses sanding, proses painting, sama proses laminasi. Jadi ini contoh daripada yang defect. Ini kelihatan ini ya, penyok ya. Nah, itu ada dilakukan proses pergantian nantinya akan dipotong, diganti. Kalau penyoknya sampai ke honeycomb maka akan diganti sampai ke honeycombnya, gitu. Ini adalah namanya flap. Dia kalau pesawat ya ini akan diisi. Kalau kita naik pesawat dia satu saya ada belakangnya saya dia pun ini langsung benda ini lah ya. Dan ini tentunya karena pesawat bergerak ringan karena kosong dalamnya, tapi kuat. Mungkin yang ini yang kelihatan lebih jelas ya. Ini lebih jelas ya. Ada beberapa yang kalau ini juga sama di sayap ini juga fungsinya ketika dia juga kembali terbang ya, dia naik ke atas ya. Kalau itu turun, kalau ini naik ke atas ya. Yang lain Kerjanya lama nih Pak? ini pengerjaan ini kita punya proses sebetulnya special proses karena dalam waktu 3 hari sampai 4 hari karena sebetulnya banyak harus ada inspeksi dulu ya, kita identification damage, kita inspek seberapa besar damage-nya ya, masih masuk dalam limitasi sesuai dengan yang di manualnya atau lebih. Kalau masih masuk limitasi kita kerjakan sesuai dengan panduan ya. Kalau udah over ya kita harus betul-betul dengan membuat barang ini going kah. Dampak dari misalnya terjadi seperti ini ya, mungkin penyebabnya karena burung atau apa gitu ya Pak ya. Itu ada dampaknya kepada keselamatan atau begitu kalau yang terjadi seperti ini. Oh, kalau ini masih dalam limitasi ya, saya kira untuk keselamatan masih
Tapi itu harus segera, segera. harus segera diperbaiki. Kalau dibiarkan tidak safety, kenapa? Karena ini akan membesar, dia akan mengembang. Kalau dibiarkan mengembang nanti bisa lepas. Nah kalau udah lepas skin ini, maka itu bahaya. Jadi walaupun sekecil apapun harus segera diatasi. Harus segera diatasi. Ada yang kira-kira kurang, nanti silahkan menghubungi, kita bisa sampaikan jelaskan kembali nanti. Terima kasih ya. Untuk Batam, Pak. Untuk Batam, ya. Siap. Terima kasih ya. Ya, mana aja, Mas. Oh iya, ya, nanti melalui tadi sudah ya, Mbak Melia nanti di Batam Aeroteknik ini sekarang sedang masuk ke dalam fase 3. Fase 3 ini di mana kita sedang membangun satu hanggar di mana bisa merawat 6 pesawat sekaligus. Nah, nanti kemudian akan dilanjutkan kepada fase 4. Fase 4, fase 5 sampai fase 6. Nanti jika semua fasilitas ini sudah sudah established, maka kita bisa merawat up to 50 sampai 56 pesawat sekaligus serta dengan komponen-komponennya. Tentu ini merupakan proses yang cukup panjang ya. Target sampai tahun 2030 kita bisa targetkan untuk investasi penyelesaian pembangunan fasilitas ini yang sebesar 30 sampai 33 hektar ini. Saya kira itu yang untuk pengembangannya. Kalau untuk yang pengembangan hanggar ketiga ini Pak, ini sudah sampai kegunaannya? Ya, hanggar ini memang sedang pekerjaan fisik ya. Jadi ada pekerjaan taxiway, kemudian ada pekerjaan apron, pekerjaan struktur baja daripada hanggarnya. Itu rata-rata di antara 30 sampai 40%. Jadi ditargetkan pada kuartal ketiga ya, diharapkan kuartal kedua, kuartal ketiga secara fisik ya fasilitas untuk hanggar fase 3 ini atau tahap 3 ini bisa diharapkan selesai ya. Jadi beriring juga nanti kait dengan kebutuhan sumber daya, tool, equipment-nya juga gitu. Saya kira di kisaran 30 sampai 40% yang sekarang ini.